udahlah ini. Denial. Tapi ternyata tiba-tiba ujung-ujungnya itu kayak Tuhan pengen, Lukman lo deket dong sama gue. Berarti kawinnya beda agama, terus akhirnya dia ngebawa aku gitu. Nggak ada, it's my pilihan gitu. Karena maksudnya buat clarify juga. Trust each other aja. Kalau udah nggak ada itu, rasanya nggak nyaman. Tapi nggak? kan bener, kayak feeling istri itu kan kuat. Iya. Aku nggak ngamuk, aku coba ini. Kenapa kamu bohongin aku? Hari ini kita kedatangan lagi sepasang suami istri Tamu spesial banget. betul, yang mana merupakan salah satu aktor senior Indonesia. Legendaris Indonesia. Langsung aja kita sapa ya. Mas Lukman Sardi dan Balia Lukman. Halo semua. Halo. Kita sepasang apa? Merpati. Sepasang merpati. Oke. Mas sama Mbak nih lagi ada kesibukan apa belakangan? Seperti biasa masih menjalani profesi sebagai orang film ya. Lagi dalam proses syuting. Cuman memang hari ini syutingnya lagi break dulu. Nanti baru next week baru mulai syuting lagi. Kalau boleh tahu film apa nih Mas? Filmnya sih genrenya nih lagi syuting sama Baim Wong nih, filmnya drama komedi. Judulnya itu unik, Minal Aidin mohon maaf minta rizki. Itu ya. Drama komedi, dia drama komedi lagi syuting itu sekarang. Balia gimana? Balia sibuk apa nih sekarang? Actually aku tuh sekarang lagi menikmati jadi ibu rumah tangga. Tapi tahun depan udah sibuk nih, mau syuting juga. Wow. Nah kalau Mas Lukman sama Mbak Lia ini kan nikah udah hampir 17. 17. Lagi lucu-lucunya 17 tahun. Iya. Baru Lagi boleh ABG. nyetir. Seperti ya. Baru dapat KTP sama remaja SIM gitu ya. kan. Itu masih Pernikahan ingat nggak remaja. kira-kira kapan pertama kali ketemu, terus di mana, apa ada cerita lucunya gitu? Mungkin 2005 kali ya ketemu ya. 2004 nggak sih? 2004 atau 2005 lah karena Sekitar Agustus 2004 Iya, kalau iya. nggak Juni. ya mungkin bulan-bulan Yes, itulah. gitu Jadi lah. sebenarnya kita ketemunya tuh bukan yang tiba-tiba dikenalin atau apa enggak. Jadi kebetulan aku mau ada satu produksi film waktu itu. Nah dia kebetulan juga lagi magang di situ. Jadi asisten produser. Oh. Jadi ketemunya di satu produksi itu sebenarnya. Jadi tetap di industri film ya ketemunya. Lagi magang di situ kan nggak mau punya pasangan artis. Ya, jadi nggak kepikiran lah untuk mendekati artis-artis Artis. itu. Ya menariknya tuh karena sebenarnya bukan yang kayak, ya bukan berarti aku nggak punya ketertarikan, tapi bukan yang langsung intention untuk gue deketin nih. Jadi Jalan aja. baik ya jalan aja gitu, tiba-tiba karena satu produksi otomatis sering ketemu. Gitu kan. Ngobrol juga nggak ada yang nyerempet-nyerempet yang aneh-aneh. Yang akhirnya ngerasa kayak kok cocok ya, kayak obrolannya tuh enak apa-apa. Jadi bukan yang kayak anak muda yang tiba-tiba lagi ngejar cewek gitu atau gimana, enggak. Udah di levelnya waktu itu udah nggak yang kayak gitu. Berarti waktu itu Mas Lukman umur berapa tuh? 30 something lah. Balia 21 ini. Kita tuh beda 13 tahun. Wow. Hah? Gila, gue Pertama umur kali. 21. Dia udah 3. Kamu Waktu itu 33 apa berapa gitu, aku lupa lah. Iya. Gue juga nggak kepikiran. Hah, ini gimana? Maksudnya nggak pernah berpikiran sepanjang itu gitu. Jadi kayak zaman dulu kayak udah jalanin aja lah ya gitu kan. Jadi kayak nggak dulu lah gitu. maksudnya nggak yang nanti pacaran ini nggak. Jadi jalanin terus kalau ini jadi ya udah nggak jadi aja gitu. Pikiran sih gitu aja. Kan masih muda. Iya masih muda. Terus yang bikin Mas Lukman langsung ngerasa klik gitu, jatuh cinta. Dia yang ngejar-ngejar. Gila. Benar nggak ini? Ngejar-ngejar buat besok syuting ya. Ini ya boleh. Jadi Lebih ke bukan ngejar-ngejar. pengingat ya. Ya sebenarnya ya wajar lah kita misalnya kayak laki gitu ya, begitu lihat ih lucu ya gitu. Itu I think semua orang akan kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak langsung tiba-tiba gue pacarin nih gitu, enggak. Karena maksudnya tadi aku bilang aku tuh udah di level umur segitu gitu. Bukan lagi yang kayak wow ada cewek cantik nih, gimana caranya gue pepet apa. Enggak yang gitu lagi gitu. Maksudnya lebih ngelihat bahwa cantik, lucu gitu. Tapi enggak yang terus punya keberanian langsung untuk deketin terus pacaran yuk apa, enggak kayak gitu.
Jadi prosesnya berjalan is normally kayak ngobrol-ngobrol terus aku makin ngerasa Cocok. kok bisa ngobrol ya apa walaupun umur jarak jauh apa segala macam jarak jauh gitu. Kayak ini dong ya di jalan. Jalan tol. Ya, maksudnya untuk kayak akhirnya ngomong bahwa jalanin yuk gitu. Itu juga bukan yang kayak in situasi yang romantis. Apa kayak cuma tiba-tiba ngobrol, ini nih mau nggak gitu. Jadi kayak Natural aja berjalan aja, maksudnya go with the kayak flow gitu bukan ya. yang kayak sebelum-sebelumnya kan kayak niat-niatan banget nih gue mau tembak nih hari ini nih. Gue mau nyatain nih Ngincer hari udah ini. Kayak udah ngincer nggak gitu gitu ya. ya. Nggak kayak Zamannya waktu itu dia di level umurnya. itu tuh udah nggak yang kayak gitu aku gitu. Jadi bukan lagi yang kayak Kayaknya waktu itu sempet kamu pernah bilang kayak kamu tuh malah nggak mau pacaran atau nggak mau married. nikah. Iya. Gua- Oke. Karena buat aku tuh kayak pernikahan itu karena punya contoh orang tua 2 kali cerai efeknya itu kan lebih ke anak ya aku Iya, ngerasain. iya. Jadi aku kayak berhati-hati banget ya. Kayaknya gue nggak nikah aja kali ya karena gue takut nih kalau tiba-tiba gue begini terus gue cerai kasihan anak-anak gue nih. Cara preventifnya apa ya gitu. Cara yang mencegahnya ya nggak usah nikah aja. Gitu. Tapi apa nih yang bikin Mas Lukman tuh berubah? Itu kan Sebenarnya nggak By the exactly time kan itu berubah, by the time gitu. By the time berjalan gitu ya sama dia terus menjalin hubungan, aku kayak ngelihat sesuatu yang sifatnya why not gitu. Ya kan. Jadi bukan yang kayak lagi kayak stick gitu wow nih, tapi why not kan sebenarnya tergantung dari kita ya gitu. Bukan masa lalu punya history orang tua lo kayak gini. Tapi kan lo sebagai manusia harusnya punya pengalaman yang nggak oke, harusnya lo bisa belajar untuk itu nggak terjadi. Kan? Kalau Mbak Lia di konsep keluarga Mbak Lia apakah juga sama atau lebih kayak aku ngelihatnya orang tua tuh pernikahannya lebih gimana? Sebenarnya mama papaku tuh juga beda agama. Oh, oke. Iya. Tapi berjalannya waktu after 15 tahun menikah, papaku convert ikut mama aku. Jadinya ya maksudnya aku melihat keluarga tuh ya fine Fine gitu aja. loh. Cuma yang mungkin yang kurang nggak nyamannya itu karena mungkin perbedaan agama itu. di awal. Jadi aku tuh agak bingung. Ya namanya perempuan ya kayak pokoknya nanti gue kalau udah ini kayak gue nggak mau deh punya pasangan yang beda agama. Iya. Karena aku pernah melihat itu Contoh. rasanya akan lebih baik kalau aku seiman ya gitu loh. Berarti dari Mbak Lia sama Mas Lukman tuh sebenarnya sama-sama punya konsep pernikahan dari orang tua tuh yang ada yang di note gitu ya, yang Iya. ada di highlight gitu. Iya. Kalau Mas Lukman mungkin lebih kayak karena mungkin udah 2 kali menyaksikan perceraian dan Mbak Lia tuh lebih kayak ini beda agama, aku nggak mau deh gitu. Iya. Jadi kayak udah ada konsep idealisme yang menjadi goal Punya di masing-masing pernikahannya tuh ininya udah ada nih. gitu. Oke. Tiba-tiba ujuk-ujuk kenal deket nggak tahu Terus beda beda. agama. Tapi waktu awal-awal kenal itu belum tahu lah ya. Belum, tapi aku udah bilang sama dia nih dari awal ya, aku udah ngomong kan. Nih aku pacaran sama kamu sih kayak aku udah salah, aku bilang gitu. Udah feeling guilty duluan ya Mbak? Menurut aku mumpung masih awal. Oh iya benar. Belak-belakan aja gue, abis itu lo nanti mungkin 6 bulan, setahun kemudian lo gak mau sama gue, gak apa-apa juga gue masih muda anyway, aku bilang gitu kan. Ya berjalannya waktu, wow udah 2 tahun. Nggak kerasa. Takut nih aku, jadinya kayak, karena aku gak mau memaksakan sesuatu. Itu aku paling pantang di dalam hidup aku memaksakan sesuatu atau merubah orang gitu. Aku paling gak suka gitu kan. Karena nantinya Nggak akan jadinya baik. nggak naturally gitu. Karena nggak dari hatinya sendiri. Benar. Terus Mas Lukman waktu Ya itu kan, jawabannya gimana pas Mbak Lia Diem aja. ngomong gitu? Nggak komen. Buat aku tuh kayak oke, beda agama, tapi awal-awal tuh aku belum terlalu mikirin tentang gimananya gitu. Karena aku prinsipnya jalanin aja, kalau ternyata jalannya begitu, kalau enggak ya enggak gitu. Cuman kan namanya perasaan orang kan makin lama pasti makin dalam kan. Iya. Dimana saat itu kan Nyaman, udah mulai ngerasa aduh kok Cocok. gua cocok, atau mulai kebayang gimana ya kalau kehilangan atau apa. Itu kan udah mulai ada rasa-rasa itu ya. Cuman balik lagi bahwa
aku tuh orangnya lumayan Suka challenge ya. Semakin terchallenge semakin gimana caranya gimana jalannya tertantang untuk jalanin ini gitu. Jadi prinsipnya berbeda, jalanin aja dulu gitu. Tapi yang penting kita sama-sama tahu bahwa kita saling sayang nih, kita saling care, kita saling peduli gitu. Whatever it is, kalau aku tuh kalau di depannya ada ombak, gua hajar aja dulu ombaknya gitu. Kalau Coba aku dulu prinsipnya lah, kayak jalanin gitu. dulu. Jadi jalanin aja dulu. Along the way memang bukan suatu hal yang mudah ya. Maksudnya aku punya keluarga yang memang secara fondasi itu memang Islam gitu kan. Dia punya keluarga walaupun baru 15 tahun baru bapaknya pindah, tapi kan semuanya ngikut ibunya, dia juga Kristen gitu. Apa yang dia yakini adalah Kristen gitu. Jadi kan bukan hak aku juga untuk ngotot pokoknya lu sama gua lu harus pindah. Karena aku pun nggak mau digituin. Gitu. Jadi prinsipnya lu jangan berusaha untuk merubah gua nggak akan berusaha untuk merubah lu. Gitu. Karena masing-masing orang tuh pasti punya faith-nya gitu kan. Masalah nanti akhirnya beda agama atau enggak, kalau memang jalannya Tuhan kayak gitu, pasti Tuhan kasih jalan. Kalau aku prinsipnya gitu waktu itu. Ya challenge-nya banyak banget. Dari orang tua kita masing-masing tentunya, dari lingkungan. Nah ini kan buat aku sesuatu yang ya that's something yang aku harus hadapin gitu kan. Walaupun nanti perjalanan apa ya spiritual orang tuh akan berbeda-beda, termasuk ada sebuah perjalanan spiritual di aku yang akhirnya I choose to be berada di sisi ini gitu misalnya. Itu kan it's a very personal gitu. Dan aku nggak ngelibatin siapapun dalam hal itu karena itu purely apa yang aku pilih gitu. Nah itu kan waktu pas awal-awal perkenalan kan Mas Lukman udah cerita tuh, maksudnya kayak nggak percaya dengan konsep pernikahan. Nah pada saat pembicaraan itu dengan Mbak Lia gimana tuh? Ada Mbak Lia yang di pikirannya Mbak Lia kan biasanya kalau perempuan mungkin kayak waduh ini takut ya, kita juga kalau nerusin nanti gimana nih, dia juga nggak mau nikah ya, terus kita buat apa ya bertahan berpacaran sekian lama, ada nggak kepikiran gitu? Waktu itu berarti aku umurnya 23 ya kan? Jadi ibaratnya untuk umur kita kalau 23 mau nyari 2 kali 3 kali lagi juga masih bisa tuh ya kira-kira ya. Masih itu ada udah waktu. perhitungan. Bener ya, bener. Lo pintar lo Mbak Lia ya, emang harus gitu iya dong loh, jadi kan cewek aku ya. perempuan kan, terus aku pikir gini, cuma kan dia waktu itu udah 34. Kita kan udah 2 tahun ya nikah. Nikah. Pacaran gitu kan, pacaran. Kamu nih arahnya mau kemana gitu kan. Gak apa-apa deh, sebenarnya kan mungkin itu bukannya aku ya yang harusnya nanya. Harusnya dia gak sih yang nanya gitu ya. Keputusan gitu ya. Iyalah. Harusnya maksud kalau nggak kayaknya dia nyaman aja gitu kan. Arahnya mau minum kopi nih. Apa yang di benaknya Mas Lukman itu waktu itu? Jadi gini, kalau misalnya iya gue akan nikahin lo gitu. Atau misalnya enggak. Tapi kan it's a commitment kan. Aku nggak mau nih misalnya tiba-tiba gue nikahin lo, bukan berarti komitmennya luntur, tapi tiba-tiba karena kita punya masalah yang beda agama dan apa itu akhirnya tiba-tiba tidak terjadi gitu. Nah itu kan there's something yang udah kayak it's meant to be gitu, kayak Tuhan udah bilang lo lewatin ini dulu. Lo kan gue udah proses nih, lo udah mulai berpikir bahwa ini begini, ini begitu, ini apa yang dari dulu lo pikirin tentang agama, apa yang lo rasa tentang agama. Ini nguplek semua ada di situ gitu. Apa yang lo rasain tentang hubungan, tentang perkawinan. Kayak Tuhan tuh kayak ngasih pelajaran. Ini gue uplekin semua. Sekarang gimana cara solusinya? Gitu. Untuk akhirnya menyelesaikan ini semua gitu. Kira-kira gitu. Akhirnya ternyata berjodoh lah kita gitu. Dan kalau aku perhatiin kayaknya dari ceritanya Mas Lukman sama Mbak Lia tuh sebenarnya bahkan hubungan pacaran sampai sekarang pun lebih kayak sebenarnya it's all about spiritual journey ya kayaknya ya. Iya. Ada waktu itu syuting sebuah filmnya sukses dan produsernya tuh modelnya kalau sukses bukannya dikasih uang tapi dia kirim umroh. Kan orang bilang umroh itu rezeki. Naik haji itu rezeki gitu. Ada orang yang bersusah payah bertahun-tahun akhirnya dia baru dapat gitu. Benar. Nah tiba-tiba ini ada momen tiba-tiba kok gue bisa dapet umroh tanpa harus ngeluarin uang sedikit pun. Iya. Apa harus ini dulu ya gue jalanin gitu. Jadi
apa yang aku putusin untuk aku tetap umroh di tengah situasi itu, sebenarnya aku ngejalanin apa yang Tuhan mau. Prinsipnya kayak gitu. Kalau misalnya Tuhan nggak kasih, nggak akan itu film itu sukses terus tiba-tiba dikasihnya umroh. Iya, betul. Kenapa ya gitu? All the mystery yang Tuhan kasih. Tapi aku meyakini bahwa walaupun ini bisa jadi konflik ya, karena di satu sisi kita lagi berupaya gimana nih kita beda agama, tiba-tiba kok pasti dia berpikir kok lo malah pergi umroh. Karena itu pas abis aku tanya itu, sempet berpikir kayak gini, Tuhan kayaknya ini bukan jodoh gue kali ya. Soalnya pas aku ngomong, kok malah makin jadi dia gitu ya. gila. Ini kayak jawaban langsung apa yang ada di otak kita. Kalau misalnya itu tiba-tiba malah pergi gitu umroh. Aku tuh juga model orangnya yang gitu kok. Oke, nggak apa-apa. Lo pergi umroh. Ceritanya aku di sini doa puasa. Jawaban gitu ya. Iya kan, maksudnya kan dia 8 hari ya kamu ya. 8 hari. Aku tuh bener-bener yang lagi ininya banget tuh hubunganku sama Tuhan gitu ya. Pagi bangun jam 3 tuh doa, terus puasa gitu-gitu deh. Gitu ya. Terus aku tuh bener-bener yang kayak gitu 8 hari. Udah habis itu gini. Ya udah, take it or leave it. Sebenarnya gini, kalau aku realize gitu, ada maksudnya. Aku dipertemukan sama dia. Makanya aku bilang there's something yang layak diperjuangkan. Satu, ternyata secara hubungan aku sama Tuhan mulai terbangun. Hubungan dia sama Tuhan juga terbangun. Iya, spiritual journey. Jadi harus melalui proses ini Tuhan ngerasa gitu. Lo jalan ini dulu, nanti lo akan menemukan sebenarnya arah lo kemana gitu, jawabannya kemana. Tapi kan ternyata mungkin dari dulu Tuhan mau, ayo dong lo datang ke gua, lo dekat ke gua dong. Tiba-tiba dia juga mungkin gitu, ayo lo sebenarnya tinggal minta atau lo doa sama gua. Tapi kita ya karena proses segala macam akhirnya masih udahlah gini. Tapi ternyata tiba-tiba ujung-ujungnya itu kayak Tuhan pengen Lukman lo deket dong sama gue gitu. Lia lo deket dong sama gue. Masalah hasil nanti baru gue kasih tahu. Iya. Tapi harus gue lewatin proses ini dulu ya. Itu sebenarnya bangunannya yang itu aku dapetin juga setelah udah nikah lama baru. Oh iya, mungkin kalau gua nggak ketemu Lia apa ya, gua masih gitu-gitu aja kali ya. Lia juga mungkin masih ya begitu-begitu aja kali ya. Iya. Jadi semuanya dua-duanya dapat upgrade vesselnya tuh relationship, tapi sebenarnya to upgrade gitu kan untuk jadi lebih baik gitu ya. Jadi kayak misalnya orang bilang setelah berarti kawinnya beda agama, terus akhirnya dia ngebawa aku gitu, nggak ada. It's my pilihan gitu. Karena maksudnya buat clarify juga dari zaman dulu tuh aku sudah ada di lingkungan itu gitu. Kayak dulu my dad kawin sama my stepmom, Mama Marini, ibu bapaknya orang Kristen. Jadi sepupu-sepupunya papa di Jogja banyak orang Katolik. Jadi it's not a new things gitu. Bukan suatu yang tiba-tiba convert aja gitu. Jadi journey-nya tuh panjang. Bukan yang cuman gara-gara ini terus tiba-tiba ada kejadian. Dari sebelum kenal dia aja, my journey about my spiritual tuh sudah berjalan. Iya. Itu karena tadi aku nggak mau sesuatu yang sifatnya kalau ini kan bukan hanya dipaksa. Ini kan harusnya pilihan kita, bukan kita ngikut orang atau ngikut orang tua kita. It is pilihan kita kan, Tuhan ngasih itu pilihan kita. Nah kalau ke keluarga gitu pas ngomong gitu gimana? Karena papaku juga kan dari latar belakang yang sama ya, kayak Lukman gitu, kayak iya kan, papaku sama. Jadi sebenarnya papaku tuh kayak gini loh. Sementara kalau mamaku kan kayak ya jangan ngikutin gue lagi dong ya tentunya gitu kan. Pasti ada lah yang against gitu, ada banget yang kayak malah kita 6 bulan awal pertama ya. Kita tuh backstreet pacarannya ngumpet-ngumpet. Saking mamaku tuh udah worried banget. Aneh banget udah gila, udah kayak anak SMP kali ya aku pacaran nggak boleh yang sampai bener-bener akhirnya mungkin mamaku capek sendiri sih. Aku model orangnya juga keras, makin digituin makin kayak melawan gini makin rebel gitu kan. Tapi pernah ketahuan gak Mbak? Pernah. Itu gimana ceritanya? Pernah. Susah lah mau nutupin Iya.
Terus zaman dulu kan belum ada sosial media sampai kayak gimana gitu kan. Terus papaku sih akhirnya yang merasa kayak gini loh, di satu sisi gue mau larang tapi gue juga dulu begitu. Akhirnya dia nggak banyak omong tapi dia cuma bilang, pokoknya kalau papa yang penting tuh harus seimbang gitu. Terus oh ya udah di situ kan ya I can get it gitu kan. Ya udah ya makanya itu pun yang aku sampein juga. Padahal kamu dimintanya seiman. Padahal ini selukman. Kalau enggak sama Iman. Lucu ya? Lucu dong. Beda orang. Ngelawak lagi. Iya kan? Sebagai seorang aktor senior nih Mas Lukman, kan sering ada pasti ya syuting-syuting yang durasinya tuh lama gitu ya. Gimana tuh kalau di dalam rumah tangga tuh cara menjaga komunikasi tetap lancar, terus mungkin ngejelasin ke istri kayak aku mau syuting dulu ya berapa bulan di luar kota gini lama gitu. Sebenarnya kalau konsep kayak syuting tuh aku diuntungkan karena aku kenal sama dia di proses syuting. Ya paling enggak he knows about all the process. Seorang aktor kayak apa, kebutuhannya dia tuh seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk sisi itunya tuh aku diuntungkan dengan itu. Jadi dia paling nggak tahu lah gimana proses. Cuman memang nggak mudah gitu kalau apalagi di awal-awal pernikahan itu. Aku tuh banyak sekali syuting keluar kota yang jaraknya tuh panjang-panjang. Zaman dulu beda ya. Bisa sebulan, bisa apa. Apalagi zaman dulu kan syuting masih pakai seluloid, bukan digital. Prosesnya jauh berbeda gitu kan. Mungkin di awal-awal ya dia bisa menerima tapi sebenarnya nggak menerima full. Apalagi zaman dulu itu kan belum secanggih sekarang secara bisa video call, gratis. Zaman dulu kan nelfon, SMS, sesuatunya kan lebih berbeda kan. Iya benar. Sinyal kadang dapat. Oh iya benar, signal lagi Iya kan kan kalau di kayak waktu kota. itu tiba-tiba syutingnya di gunung. Nah itu tuh. Sinyalnya, jadi aku mesti jalan dulu ke satu tempat, itu pun aja teleponnya mesti gini-gini. Ada sinyalnya. Ini. Syuting di Papua 1 bulan, 1 bulan lebih, yang sinyal kadang dapat, kadang enggak, listrik mati apa segala macam. But I think menurut aku komunikasi itu bukan berarti yang harus tiap hari juga sih ya. Karena kadang-kadang juga kayak tadi situasi sinyal nggak dapet. Walaupun memang harus diupayakan tetap ada komunikasi. Paling enggak kan tentu misalnya bisa jadi belum tentu harus ada hal yang penting-penting gitu. Tapi kan kalau komunikasi berarti kita merasa kita masing-masing ada untuk masing-masing. Gitu. Nggak yang bukan juga yang selalu telepon-teleponan lama gitu. Enggak, kadang-kadang cuma gimana kalian ini. Oh oke. Atau misalnya kangen deh apa gitu, cuman yang kayak gitu tapi at least dia tahu oh dia masih kangen ya sama gue. Atau dia masih mikirin gue ya gitu kan. Itu sampai sekarang tuh kayak gitu. Maksudnya kalau komunikasi hari-hari tuh apa tiap hari atau kayak selalu ngabarin aku lagi di sini nih, lagi makan ini ya. Exactly. Tapi nggak exactly tiba-tiba yang aku lagi jalan sini nih per itu enggak. Gitu. Apalagi kalau aku lagi syuting gitu dia paling tuh misalnya aku break makan siang, aku coba telepon, aku break ada di sela-sela semenit 2 menit, aku cuman WA lagi ngapain Bo, atau anak-anak kan kita punya grup yang bareng anak-anak boys lagi ngapain gitu. Seru ya, karena anak-anaknya udah gede-gede video call. Biasanya setelah balik misalnya lagi di luar kota, balik ke hotel nyampe video call. Yang penting sebelum mereka pada tidur sepermuka dulu lah. Iya, karena sebenarnya gini loh, aku dari zaman pacaran juga udah gitu kali ya. Jadi kalau nggak dia kontak aku duluan, aku nggak kontak dia. Karena nanti kalau aku yang kontak dia nggak diangkat-angkat, takutnya bete kan, kayak kok nggak diangkat-angkat, kecuali urgent. Aku akan kontak dia duluan. Misalnya urgent dalam arti aku ada yang mau diomongin atau mau di sesuatu gitu kan. Tapi itu pun aku ngomong misalnya sebelumnya, nanti aku kayaknya mau kontak kamu nih kira-kira gini-gini, iniin ya, gini-gini. Ya udah tahu gitu. Kalau enggak, ya aku kayaknya nggak nelfon kamu ya. Iya susah kayak kemarin tuh. Jadi memang proses syuting itu kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Maksudnya ya hal yang pasti itu adalah break makan siang, break makan malam. Dan itu pasti. sholat ya, isoma gitu kan. Itu paling ya kayak break makan siang tuh sambil mereka pada sholat zuhur atau apa gitu kan. Nah di momen-momen itu tuh
Terus kadang-kadang tuh kayak kemarin tuh syuting di gunung gitu ya, sinyalnya susah, mesti pakai apa tuh? Yang punyanya Elon Musk tuh. Cuman ada hal yang urgent, jadi dia punya kebiasaan. Kebetulan aku punya manajemen, ada asisten di situ. Tapi bukannya dia selalu ikut syuting. Jadi biasanya megang nomornya orang Talent produksi, koordinator. talent koordinator. Jadi kalau ada something yang aku nggak bisa dihubungin, tapi ini penting banget, biasanya dari asisten aku itu dia telepon ke situ supaya dia nelponin orang produksinya, telco. Nanti telco, Mas Lukman minta tolong disuruh telepon Balia kayak gini. Nah itu kalau bener-bener urgent. Nah kalau udah di situ berarti aku udah paham. Oh, ini Kalau enggak, urgent aku nggak banget nih gitu. udah tahu gitu, kayak ya udah Ya ya. udah tahu ada momen-momen kayak malah waktu itu pernah syuting di Kalimantan bisa 2 hari, 3 hari nggak dapet sinyalnya baru malam. Kan gitu. Tapi yang penting aku diinfo. Jadi misalnya aku udah tahu nih, besok nih aku 2 hari nggak bakalan dapet sinyal nih karena syutingnya gini. Udah dikomunikasiin di Iya, awal gitu Misalnya ya. pokoknya dari jam sekian nih wifi nggak ada karena listriknya nggak ada, baru nyala listrik jam 5 sore. Nah dia udah tahu. Ada nggak momen yang tiba-tiba nggak ngabarin, lupa ngabarin terus Oh, nggak ada. Mbak Lia marah gitu? Waktu itu gara-gara sinyal itu. Jadi Karena sinyalnya nggak ada. Gimana tuh? Nggak ngomong juga dari awal kalau Atau bakalan sama tahu. gini, karena Kayak kadang waktu tuh itu bukan kan tipe nggak bilang. orangnya gini. Jadi when I'm focused with work gitu, handphone tuh aku tinggalin atau aku titipin. Nggak aku pegang gitu. Karena itu aku lagi konsentrasi di kerja. Nanti atau misalnya apa gitu ya. selepas take itu udah baru coba pinjem handphone gue udah titipin ke orang telepon, karena itu baru lihat. Oh ya udah gitu. Pegang lagi ke dia. Jadi nggak aku pegang gitu. Kalau lagi syuting. Berarti Mbak Lia nih tingkat trustnya sudah tinggi ya? Iya. Nggak, maksudnya nggak demand, maksudnya harus selalu ngabarin Ngabarin, jam tertentu, atau maksudnya chat, tiap 2 jam sekali foto harus dong ngabarin. di mana Foto. gitu. Enak kali dia dikabarin terus mulu. Apa sih lo gitu? iya nggak. Egonya juga berarti Lo Mbak Lia nanya nggak- gue mulu, ngabarin gue mulu. Tapi kalau misalnya kayak kan aku yang di sini, intinya tuh aku gini loh, trust is under aja. Kalau udah nggak ada itu, rasanya nggak nyaman. Tapi Iya, kan bener, kayak bener. feeling istri tuh kan kuat. kuat. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa pasti dia tiba-tiba kayak misalnya nih, bukan masalah yang gimana-gimana, tiba-tiba ada apa ya. Aku tiba-tiba misalnya aku belum ngomong gitu. Dia tiba-tiba udah mulai cerewet nih. Oh, ini Donder. mulai nanya-nanya, donder. Feelingnya kuat aja gitu. Karena aku tuh gini, intinya kalau aku gini, jangan bohongin aku aja. Iya, gini, karena Pasti ketawa. mau bohong apapun, siapapun, aku selalu bilang. Iya misalnya kayak, kan misalnya kita tahu lah kayak misalnya hubungan suami istri kita bukan bicara tentang ada pria lain atau wanita lain gitu. Tapi kan kadang-kadang as a husband ya, kita ngerasa kayaknya di sisi yang ini gue nggak perlu ngomong istri gue deh, supaya dia nggak ribet. Tapi sebenarnya menurut istri kita itu lo harusnya komunikasiin, siapa tahu gue bisa bantu. Info aja. Iya. Siapa tahu gue bisa bantu. Iya, benar. Solusi Cuman kan aja gitu ya. namanya kita is a leader gitu. Aduh nanti dia repot, udah biar gue handle sendiri deh. Gak mau membebani pikiran gitu Iya. ya, Mas ya. Konsepnya kan lebih kayak gitu kan. Iya kan? Ntar khawatir lagi malah Iya, jadi tapi itu gitu. Bener, dan tapi aku senangnya tipikalnya gini, kenapa nggak, bukan yang gini loh, ngomong tapi bukan berarti itu nanti akan jadi beban aku juga kan. Tapi at least mungkin aku akan meringankan. Iya. Pak, itunya aja sih, jadi aku kayak ngomong aja. Iya beratnya sih nggak berat-berat Nggak amat berat. ya jadi dia. Perempuan tuh Masih bisa seneng, dipikul. seneng dianggap matters ya gitu loh. Maksudnya masukan Di kita ngapain sedikit juga aja, kita bukan cerita yang, lah gitu ya kan. bener. Maksudnya lebih kayak nanti siapa tahu aku bisa kasih Masukan-masukan, sedikit insight. solusi yang mungkin helpful buat Atau mungkin dia ngerasa paling nggak kan kalau kamu ngomong kamu nggak ada rasa lega dikit nggak terlalu pusing gitu. Walaupun dia belum tentu bisa bantu juga. itu. At least kan maksudnya berbagi lah gitu loh, kayak mungkin aku ada ide yang aku bisa suggest ke kamu. Tapi ya terserah mau lo ikutin atau Itu enggak. terutama di awal pernikahan karena misalnya latar belakang kita beda gitu. Aku tuh udah awal-awal sebelum nikah itu pacaran sama dia bahkan jauh sebelumnya itu udah banyak hidup sendiri. Jadi everything's I take care by myself gitu. Jadi at the moment tiba-tiba harus berbagi kayak sesuatu yang aneh. Berbagi dalam cerita, berbagi dalam
apapun gitu ya. apapun itu bukan sesuatu yang kayak in my habit gitu. Karena buat aku bisa kok gue selesain, bisa kok. One man show aja. Padahal nggak punya niatan apapun. Memang mungkin Cuma mau udah kebiasaan aja gitu loh. Tapi kan kayak, hey, kan kita kan berdua, nggak sendiri-sendiri kan. boleh lo di sharing dikit-dikit. Iya, jadi kan gitu. kadang-kadang kan kita istri mungkin gini loh. Gelagatnya aja beda kan Beda, rasanya kita Ada kayak apa nih? daripada efeknya nanti. Mungkin ya dia diam, dia nyimpen di saat mungkin kita ngomong waktu yang nggak pas, tiba-tiba dia Nah itu aku sebenarnya Iya, udah benar. mencegah itu sih. benar. Kadang-kadang kan Kayak sebenarnya bom aja gitu loh. betul Mbak. Jadi kadang-kadang tuh bukan karena kita juga mau mencampuri atau gimana ya, tapi karena kita udah tahu nih kalau misalnya suami kita lagi dalam masalah nih, dia pasti juga kan ya namanya orang lagi stres ya, pasti ada perubahan-perubahan ya sedikit banyak gitu. Gerak-gerik. Nah itu berpengaruh sama kita juga kan. Mungkin Iya, kita anak juga, juga iya di kalau rumah. misalnya dia nggak ngasih tahu kan, misalnya kita lagi pengen bercandain dia, ngotanya dia lagi sensi, Iya. terus ntar dia apa sih? Kamu gini-gini dia pusing dia marah. Kalau Padahal lagi sensi kita kan tinggal ke PS. Seberangan ya. iya, iya. Iya benar juga ya. Tapi kalau di dalam sebuah rumah tangga pasti nggak selalu mulus ya Mbak, Iya, Mas iyalah. gitu Iya. ya. Apa hal-hal yang sering kayak bikin bersinggungannya kalau kayak gini, atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kayak paling sebel kalau udah gini nyebelin gitu atau gitu. Kebanyakan sih sebenarnya dimulai dari asumsi ya. Iya, karena gitu kan. Masing-masing berasumsi. Punya ini yang beda kan. Bikin kesimpulan sendiri. Iya. Berasumsi. Misalnya tiba-tiba ngeliat dia, Kayaknya. kok dia kayak nggak suka ngomong begini ya? Bete gini nih, asumsi kan? Atau dia kok dia kayak gini, asumsi kan gitu. Itu kebanyakan dari situ tuh akhirnya kita jadi ribut gitu. Misalnya kayak sama juga kayak ya itu kayak misalnya aku bilang pernikahan itu kan menggabungkan dua orang yang berbeda. Tapi kan kita nggak bisa berharap masing-masing berubah total sesuai dengan keinginan kita karena kita punya latar belakang yang beda-beda. Pasti ada hal yang tetap ada di sisi itu. Nggak mungkin semuanya tiba-tiba berubah. Iya, iya. Kayak misalnya sesimpel gini. Aku tuh I'm not the type orang yang ditanyain kayak diinterogasi. Feels-nya ya, bukan maksudnya interogasi. Tiba-tiba aku orangnya nggak bisa. Ini. Dicecer gitu nggak bisa. I feels like why you push me gitu. Itu pertama gitu. Nah, dia sebenarnya bukan maksud juga untuk menginterogasi, tapi dia orangnya memang detail. Itu dia. Dia orangnya sangat detail. Kalau aku maybe I'm Slonong boy. seniman atau apa, I'm always kebanyakan ngelakuin apa-apa tuh harus moodnya oke banget nih. Misalnya contoh, mesti bikin ini gitu misalnya. Oke, misalnya punya target di tanggal berapa gitu. Kalau dia orangnya sekarang aja, sekarang. Ini. Tapi at that time aku ngerasa mood gue belum ada untuk bikin itu. Nah ini hal ini yang kadang-kadang bikin jadi kayak Ya ada ya dia perdebatan ngerasa lah. lu sih nunda-nunda gitu. Kalau aku ngerasa lu nggak ngerti karena ini gue perlu mood untuk kerjaan kayak gini, nggak bisa cuman by ini akhirnya jadi nggak bagus menurut aku gitu. Nah hal yang kayak gitu. Terus kalau ya itu tadi dia orangnya sangat detail banget. Jadi kayak nanya, even nggak ke aku, even ke anak aja, nanya detail. Sampai akhirnya aku ngomong ke anak-anak, apalagi anak zaman sekarang. Kalau jawab, iya mam. Ya udah lah. Ya udah lah mam. Ya kan? Kayak ini ya. Terus akhirnya dia nyecer terus tuh. Nah aku udah Nggak mulai clear pusing. menurut aku. Akhirnya karena aku tahu dia, aku harus ngajarin anak kamu kalau jawab yang clear. Kenapa? Karena papa nggak tahan. Dengar tanya-tanya terus. Nggak, maksudnya itu dia, tapi akhirnya jadi sesuatu yang lucu ya gitu. Lebih ke Dulu bawah, di tapi awal-awal karena mungkin dia jadi dia sesuatu berhenti. yang as a big problem. Iya. Kalau sekarang tuh bete gitu, tapi nggak jadi panjang. Cuma udah gitu Udah loh. gitu karena we know each other akhirnya kan Iya, gitu. iya. Kalau dulu tuh jadi panjang. Panjang. Sensi. Udah kayak sesimpel kayak misalnya baju gitu kan. Kayak misalnya karena aku kebiasaan sendiri juga jadi nggak ada yang ngomong biasa pakai baju ini deh. Ini gitu. Jadi kayak sesuka gua aja mau pakai baju style gua gitu kan. Gua juga nggak pernah ngatur lo walaupun dia nggak bilang itu bagus. Kayaknya lebih cocok pakai ini ya. Udah pakai baju nih. Aduh, di satu sisi bete,
Tapi di satu sisi ntar kalau gue nggak pakai dia bete gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu dulu tuh kadang-kadang. Cuman sekarang dia juga udah berkurang untuk kayak gitu. Aku juga udah paham gitu. Coba ngeliat lagi gitu. Lihat lebih ke mix and match, and kamu lihat aja menurut kamu kalau kesini begitu, is it okay? Karena aku juga karena rapih orangnya. Dulu tuh aku selonong banget, tanya dia. Jadi maksudnya pakai jeans, pakai sendal. Di satu sisi ada sangat baiknya juga buat aku gitu. Maksudnya bukannya aku orangnya jorok ya, tapi aku orangnya tipe santai banget gitu. Santai gitu. Karena kan di industrinya juga gitu. Lu syuting ya pakai kaos aja syuting, pakai celana jeans, pakai sendal. Ngapain gue syuting pakai sepatu, pakai apa gitu. Karena emang syuting kan. Habis itu juga di sana ganti baju syuting gitu. Habis itu pulang gitu. Tapi at least a new things buat aku untuk belajar memahami. Jadi masing-masing dapat. Tapi juga dia belajar tentang ya but sometimes memang dia orangnya gitu perlu lebih relax ya udah. Iya, udah lebih ngerti lah. Nah itu tuh di tahun keberapa itu Mbak? Kalau maksudnya ketemu kliknya, sefrekuensinya itu gitu kan. Kadang ada pasangan suami istri kan yang biasanya sih jarang sih yang awal-awal langsung klik ya. Masih butuh Aku juga takut tuh kalau ada. Belum nemu But I think it's all about teori yang bilang 3 tahun. 5 tahun. Ada yang bilang kan di bawah 5 tahun. Menurut aku it's depend dari kitanya masing-masing juga. Ada yang cuma perlu waktu 1 tahun. Ada yang perlu 5 tahun dia ngerasa kayak di neraka baru habis itu. Serem banget. Iya kan ada yang gitu. Gila men, gue 3 tahun pertama stres gitu. Ya of course lah namanya juga kita pernikahan sama-sama orang. Kayak contoh, ini contoh. Tapi aku belajar dia juga akhir tentang clean, begitu punya anak bersih dan segala macam. Maksudnya bukan rapi gitu. Kayak dulu kan masuk kamar, pulang syuting gak ganti baju, bodo amat tiduran. Dulu pertama kali nikah, bisa ganti baju dulu. Jangan masuk kamar. Apa sih lo gitu kan kayak bukan emang gue habis dari lumpur gitu kan. Terus tiba-tiba duduk di kursi yang dari kita baru datang, kursi di atas kan tanahnya bersih ya mungkin habis terus. Begitu dia nggak ngomong ya kan kayak merasa tersinggung, gue kotor banget kali ya. Dia berdiri langsung kursinya dilap pakai tisu basah. Kayak anjing gue kotor banget ya gitu. Yang hal gitu kan kayak habis gulir-gulir di tanah ya kayaknya kesannya Mas Lukman gitu ya. Tapi jadi belajar aku tentang ya emang penting itu lo cuci tangan. Jadi waktu COVID dibilang new normal, buat dia bukan new normal. Biasa aja. Normalnya dia. Dia tuh bersihan banget, orangnya agak OCD. Nah kalau mau ditanya Jasmine and gimana ributnya kita paling itu masalah kebersihan. Masalah OCD-nya dia. Sebenarnya nggak penting, tapi aku punya reason. Aku selalu bilang sama dia, setiap yang keluar dari mulut aku, I have reason. Gak mungkin nih aku kayak orang gila ya gitu ngomong, pokoknya gini. Gak mungkin. Setiap yang keluar udah aku pikirin kayak, ya ngapain juga kalau nggak, kayaknya takutnya nanti aku malah menyakitkan orang kan kalau ngomong yang asal gitu. Benar. Terus dia bilang, ya itu kalau mungkin berapa tahun pertama kamu stres gara-gara dia menghadapi dua dunia yang berbeda. Kebiasaan. Dua dunia yang berbeda. Kayak aku orangnya lebih ya udahlah santai aja kali gitu yang lebih gitu. Kalau dia terus punya kebiasaan. Setiap hari ini kalau sampai rumah, dia bilang gini, kamu nanyanya aku yang lain kayak gitu. Iya, nanyanya gini, orang nyampe rumah udah makan belum apa gitu. Udah cuci tangan belum? Udah enggak? Sampai bisa nggak sih nanya yang lain, jangan nanya itu. Tapi sekarang udah nggak nanya, itu gara-gara beberapa tahun lalu dia ngomong gini, kamu yang selama itu menikah setiap pulang kamu udah cuci tangan. Aku pikir-pikir gini, gila-gilanya juga gue ya. Akhirnya tapi aku jadi berpikir gitu kan, akhirnya enggak dia sih tuh sekarang. bersihan banget gitu. Terus kayak misalnya aku tuh kan orang yang hobi naik gunung dari zaman dulu lah, main di pantai apa gitu. Terus punya anak nih, ibu bersihan kan, anak megang apa dikit tisu basah. So aku mikir lama-lama duit gua habis cuma buat beli tisu basah. Cepet habis, masih diam tuh. Pertama kali nih diajak ke Bali, bawa nih yang paling gede waktu itu, belum ada yang nomor 2, belum ada nomor 3. Jijik sama pasir. Nginjek pasir. Aku marah, denger ya, gak ada anaknya Lukman Sardi, apalagi anak laki.
takut sama pasir. Oke? Tisu basah bersihin, nanti biarin dia kotor-kotoran dulu, baru habis itu kan dimandiin, habis itu dibersihin, jangan dikit-dikit dibersihin gitu. Agak kelewatan. Agak aku. kelewat. Mungkin ada OCD sedikit kali. Bukan nih, agak. Mbak Lia ya. Iya. Kayaknya Sangat. aku ada banget. Iya, kalau bisa nih dikit-dikit muka aku dilap. Yang lihat barang nggak teratur sedikit. Oh, dia bukan bawahnya model yang kayak gitu, bisa. tapi lebih kayak kebersihan. Clean, Kebersihan. ya clean freaknya ya Mbak Lebih ya. ke kebersihannya. Tapi maksudnya aku gini loh, kayak anak-anak, blessing dia akhirnya mengerti kenapa dia harus begitu. Kan aku nggak mau aja nanti udah ini anak cowok semua lagi. Sekarang kan udah mulai nggak kayak dulu. Sekarang kalau dulu sebelum tidur cek dulu wangi nggak? Sekarang Kurang udah wangi nih. mendingan. Iya masih Anaknya itu kadang-kadang harus, pokoknya anaknya dia mau pergi, mau di rumah tuh harus wangi. wangi dan bersih. Dan bersih. Iya. Jadi akhirnya mereka udah bukan beban, udah terbiasa. Udah biasa. Sampai sekarang juga masih pakai minyak telon, tapi habis rambutnya diwangiin mau tidur. Masih apa, loh. mau sekolah harus wangi. 17 tahun tuh mereka begitu. Yang gede kan mau 17 tahun. Masih kadang-kadang aku seneng aja kayak bukan buat aku. Tapi ya Buat it's mereka happy sih. juga, Jadi buat setiap mereka. ketemu temen gitu. Gila, "Wah, anak anak lo lu tuh wangi-wangi wangi. banget sih gitu-gitu. Sampai ada teman Hasil kita, prakarya istri saya ini. dan aku nggak minta rewards, tapi kayaknya kan bukan buat aku kan, buat Iya, kamu kan, benar. Iya. Bersih. buat anaknya. Aku poinnya apa sih? Nggak ada Pak, buat merekanya gitu Iya, loh. Karena benar. bekal itu sebenarnya yang nanti dibawa tuh Iya. di Mana luar kan. aku ngimbangin aja kadang-kadang jadi bahwa but sometimes kamu ada di tempat yang nggak semuanya sebersih itu. Iya. Ya kayak misalnya anak aku yang mau jadi film gitu aktor. Kita kadang-kadang ada di lokasi syuting yang WC-nya ya sederhana banget loh. Iya, kadang Dan atau kita harus WC tidur umum di ya, mana gitu. Dan dia tuh akhirnya memahami gitu bahwa maksudnya aku harus ngimbangin itu, jangan yang sampai tiba-tiba lo ketemu WC kotor dikit nggak mau masuk, apalagi anak laki gitu kan. Iya. Jangan sampai terlalu. Tapi yang penting bahwa abis itu Poin-poinnya. kamu cuci tangan itu bener gitu. Misalnya habis dari toilet atau dari tempat tertentu yang kurang bersih, kamu ya nggak apa-apa, oke. Tapi habis itu kamu cuci tangan, bersih-bersih gitu. Penting itu aja. Nah itu perubahan apa tuh? Kalau misalnya sekarang udah punya anak kan 3 nih, perubahan apa tuh yang paling kerasa banget dari sebelum atau pas pacaran sampai udah nikah, terus sekarang punya anak? Kamu Apa yang paling berubah? Apakah ada mungkin kebiasaan atau mungkin kayaknya setelah punya anak lebih, Mas Lukman misalnya lebih protektif atau lebih Enggak sih. Kalau yang terlalu signifikan mungkin enggak. Rasanya lebih apa tanggung jawabnya? Nah, sebenarnya gini, kalau aku ngeliat tuh awal-awal waktu punya anak itu perbedaan sudut pandang dalam mendidik anak. Itu yang lumayan jauh berbeda gitu. Kayak tadi aku cerita bahwa aku tuh pernah kerja di sebuah preschool gitu. Secara yang fondasinya psikologi anak. Jadi aku mengerti bagaimana pertumbuhan anak. Kalau dia kan it's just like conventional apa yang dilihat dari orang tuanya gitu kan. Iya, Bahwa harus gini. Sedangkan apalagi di anak zaman sekarang itu menurut aku jadi orang tua zaman sekarang itu lebih susah dibanding zaman dulu. Iya, ya. Karena anak zaman sekarang itu is a very open minded dengan dan dia banyak banget dapat expose informasi masuk tuh gitu. cepat banget. Gampang banget. Nah itu kan gimana cara upaya kita tidak membatasi mereka dapat informasi itu, tapi dia bisa menyaring informasi yang baik sama yang enggak. Itu yang sulitnya kan di situ kan. Karena kan sosial media lah. Maksudnya sekarang apa-apa kan lihat di YouTube atau itu kan ada baiknya karena dia bisa banyak belajar dari situ. Tapi juga banyak nggak baiknya juga kan. Iya benar. Ya kan? Kayak misalnya kita ngomong apalah TikTok gitu. Ada baiknya apa? Salah satu yang paling simpel ya. Tiba-tiba mau pergi kemana nih makan? Terus tiba, wah ini di TikTok ada ini nih. Oh oke nih, katanya oke gitu. Bisa tiba-tiba nggak usah di situ. Tiba-tiba kita lagi di liburan di mana? Ini TikTok ada, ini hidden gem nih, bener tempatnya hidden gem tapi enak gitu kan. Ya something yang menurut aku itu sangat menguntungkan banget. Tapi di satu sisi banyak hal juga yang tidak menguntungin. Jadi kadang-kadang tuh kita banyak diskusi atau berargumentasi di sisi itu. Kayak misalnya masalah rambut anak gitu. Dia tuh ribut banget sama anak yang paling gede. Karena kan waktu itu lagi zaman Anak sekarang kan poninya muka ya. Kan sekarang enggak ya. Zaman itu kan dia gini tuh selalu gini. Kan keriting rambutnya pada. Sampai akhirnya dia berantem terus sama anaknya yang paling gede. Terus aku bilang gini,
Kamu pernah kan ngalamin di satu masa ada zamannya kamu pakai baju begini sama orang tua, ngapain sih lo rambutnya digituin? Nah ya. Oh, nih. Akhirnya kita nggak mau, akhirnya kita jadi protes, jadi ribut. Menurut aku tuh semua akan selalu berubah. Zamannya saat ini kayak gitu, ya udah. Yang penting dia disuruh rapi aja. Benar. Jangan dikit-dikit akhirnya anak ngapain pakaiin rambut? Risih. Jadi akhirnya aku ngerasa takutnya nanti dia mau ngapa-ngapain jadi takut, jadi ngumpet-ngumpet. Iya, benar. Nah hal ini yang banyak kadang-kadang kita diskusi. Menurut aku nggak apa-apa kamu konsentrasi, tapi jangan diberantemin dulu gitu. Nanti lama-lama dia takut, dia malah ngumpet-ngumpet gitu. Berarti yang lebih hands on ngurus anak itu lebih apa? Mbak Aku Lia atau Mas Dari Afwan? sisi itunya Lia. Tetap, tapi discussion apa-apa aku selalu discuss sih. Jadi Kita selalu bareng-bareng. Kalau aku lebih ngomongin tentang bukan general ya, kayak pemahaman Iya, prinsip-prinsip gitu, bahwa kalau gini. Dan aku tuh tipikal orang yang ngobrol sama anak. Iya. Kalau ibu ya wajar ya. Ibu kan yang selalu lebih Ngebawelin. gitu. Nah, kayak misalnya anak aku yang kalau misalnya dia udah bukan hopeless ya, mungkin dia udah bingung mau ngomong ibunya kayak apa. Dia WA, "Pak, ini mama kayak marah sama aku gini-gini." Cuman aku pelajarin, aku nggak langsung bilang, "Ya nanti papa ngomong." Aku bilang, "Iya, problemnya kamu juga salah." Jadi supaya dia sadar bahwa intinya kamu pun juga punya kesalahan. Kalau kamu jawabnya baik-baik, mungkin mama nggak marah. Mungkin maksud kamu kan bener, papa ngerti maksud kamu, tapi ngomongnya jangan begitu. Kamu harus ngomong lagi minta maaf, tapi ngomongnya jelasin ke mama detail. Maksudnya dia begini. Karena mama orangnya detail. Iya, intinya tuh itu. Sebenarnya itu. Jadi aku berusaha untuk bukan yang langsung belain anak atau bukan yang langsung belain istri. Menengahi gitu Tipikalnya ya. begitu. Sekarang ada di kita tuh ada di tahap ini mungkin. Jadi problem yang terlalu gimana mungkin enggak, ya ada tapi enggak yang terlalu gimana-gimana. Cuma kayak lebih ini komunikasinya kan udah ini anak-anak nih yang begini nih. Journey-nya lagi ke situ nih ya. Fokusnya kita lebih kayak, ke Ya kan yang satu 17. Udah Dia remaja, ya kan? sama punya adik 2 yang masih 14 sama mau 13. 13 mau 14 kan. Oh iya. Nah ini kan dia kayak merasa main Jadi sih contoh. mereka bareng, tapi ada beberapa hal kan nggak nyambung ya. Iya. Karena udah Jadi kayak kadang-kadang Gua tuh udah dia biasa ngerasa gitu. ke adiknya, kayak adiknya ngomong ini apa? Itu yang akhirnya Asal jadi tahu. berantem Iya. gitu kan, jadi kayak anjing sama kucing gitu kan. Tom Itu yang and biasanya nomor 1 sama nomor 3. Kalau nomor 2 lebih cool, lebih nggak mau ribet. Jadi malah kadang-kadang apa sih Kif, udah lah jangan Udah deh, dibilang gitu deh. jangan diladenin kamu Kalau juga. dia, Kino udah deh jangan. Kalau biasanya nomor anak 2 kedua ya yang lebih Iya. doyan ini Iya. ngamuk-ngamuk gitu ya. Kalau dia modelnya begitu yang kayak udah lah kamu juga jangan ngeladenin, kamu sautin gitu jadinya ini makin Kif, ini apa gitu sih kan. gitu. Udah deh. Oh, Iya. oh sih. Menurutku gitu loh Iya, ya, dia kayak lebih modelnya begitu. lebih gitu. Jadi maksudnya kan, tapi kan ini 3 karakter yang berbeda. Berbeda. Ya. Kalau yang satu bisa dibilang seniman modelnya, yang nomor 1 tuh makanya kadang-kadang oversensitif, mbak imut, lebih yang kayak gitu ngerasa kayak sesuatu tuh kayaknya dibawa dalam gitu karena ya it's me gitu. Yang nomor 3 Makanya tuh papanya knows better me gimana handle dia. Iya. Nah, nomor 3 tuh sebenarnya anaknya sweet gitu, sweet banget. Cuman memang jahilnya kayak zaman aku dulu gitu. Anak paling kecil soalnya. Iya. Jahil dan ya bercandaannya mirip sama aku tuh, bapak-bapak dia tuh memang anak-anak. Iya sih bontot. Tapi Mas Lukman sama Mbak Lia gimana kalau untuk harapan karir anak-anak ke depan tuh ada kayak menentukan nggak, ikut andil banget nggak dalam mempengaruhi anak-anak dalam menentukan mereka ke depan tuh mau jadi apa, cita-citanya? Gimana pun juga orang tua harus nggak bisa ngelepas gitu aja anak untuk menentukan apa yang dia mau. Ya, setuju. Karena gimana pun juga bukan kita merasa paling pintar, but we have experience before. Iya, benar. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu ya. Tapi dia punya kebebasan untuk kayak misalnya nentuin nih gue mau ambil film. Tapi we need to kasih dia input. Pilihannya tetap ada di mereka. Kita nggak bisa, oh yaudah. Jangan yang kayak
nggak ambilnya itu jangan itu ya, Jangan ini kayak gitu. gitu. Kayak nggak bisa mulai. Nggak anak bisa kayak sekarang gitu. Jadi modelnya kita harus gitu. kasih comparison. Iya. Oh, iya. Why? Oke, Comparison. kalau kamu cuma ngambil ini doang, Nanti Gini loh. gini. So prinsipnya I discussion. suggest kamu tetap ambil ini, tapi di satu sisi kamu siap juga dengan ini. Iya. Jadi kasih discussion and opini point of view Iya. dari Mbak Lia kita gitu loh. Aku sih biasa gini, Bah, menurut aku tuh gini loh. Iya. Menurut kamu gimana? Iya ya, nggak apa-apa. Ini gini. Oke, after itu baru kita ngomong kayak ke anaknya gitu kan, kayaknya nih kalau ini begini, begitu doang nih. Tapi kalau ada ininya juga, akan lebih baik nggak menurut kamu? Jadi kita dua arah kan, benar. Kalau zaman kita dulu kan, Oh, ambil ini ya. strict searah. langsung. Akhirnya Kamu harus jadinya kita unhappy, Iya. ngelakuin sesuatu pun karena itu buat orang tua kita senang. Untuk menyenangkan Tapi orang ya, Untuk menyenangkan orang tua. Iya, gitu tapi kan. karena kita juga dulu nggak punya perbandingan. Iya. Kalau anak sekarang kenapa mereka bisa counter? Karena mereka punya perbandingan. Kalau untuk tipe parentingnya Mas Lukman sama Mbak Lia nih apa percaya nggak dengan gentle parenting itu atau mungkin VOC Atau VOC parenting. kalau di rumah? Kalau kita dulu gitu Iya. kan ya? Iya kan? Heeh. Rasanya kalau gitu sekarang bisa di demo. Dilaporin. Dikerasin Iya, dikit langsung. dibilang kekerasan. Orang kita tiba-tiba kan anak sekarang gitu, tiba-tiba dia cuma bilang gini doang maksudnya, tapi dia agak gemuk ya. Mam, body shaming. Iya, bisa loh gitu. Ih, kok lebih hitam ya kok adanya dibanding lebih dia? hitam ya? Mama rasis Dia ya. rasis. Jadi kadang-kadang tuh kita harus jelasin konsepnya. Nah kalau rasis yang gini, hitam loh, ini loh. Nah itu rasis. Tapi kalau cuman tiba-tiba papa ngomong, tapi agak hitam ya. Maksudnya it's not ngeledekin dia, tapi dia lebih hitam atau apa. Iya. It's not about racism atau body shaming. Kalau misalnya tiba-tiba, ya cuman itu ada baiknya gitu bahwa mereka dari awal udah tahu konsep bahwa lo harus respect orang. Nah kalau menurut aku parenting kita lakuin sebenarnya balance sih. Karena gimana pun juga, sometimes kita perlu keras sama anak kita. Kita nggak bisa juga yang terlalu soft gitu atau lost gitu kan. Apalagi aku ngerasa bahwa dunia di depannya ini akan lebih more challenging dibanding sekarang gitu kan. Kalau mereka nggak bisa punya komitmen, nggak punya disiplin, nggak punya tanggung jawab, susah bersaing menurut aku. Benar. Persaingannya makin gila banget. Iya. Tapi yang paling penting kita punya kesepakatan bersama. Fondasi yang paling kuat adalah agama. Iya, betul. Itu yang paling pertama harus ada fondasi itu dulu. Kita sepakat nih berdua. Iman gitu. Faith. Sesimpel bagaimana kita ngasih kayak konsep berdoa sama mereka. Bahwa ya everything itu sumbernya cuma dari Tuhan. Jadi kamu harus berdoa minta sama Tuhan. Itu yang dari dulu kita arahin. Karena kalau fondasinya itu udah kuat, menurut aku dia akan mampu menghadapi challenge apapun di luar sana. Yang banyak terjadi sekarang kan fondasi ininya nih kurang gitu. Benar. Karena itu kan harusnya dari keluarga, bukan dari sekolah. Iya. Dan orang lain. Bukan dari sekolah, itu cuman pelengkap. Pelengkap aja. Tapi kan banyakannya kan sama orang tua, bukan sama sekolah. Kan anak kita nggak 24 jam di sekolah. Dan kita titipkan gitu aja terima beres. Mereka ngebantu kita as a parents. Iya. Tapi tanggung jawab utamanya tetap ada di kita. Gitu. Jadi membentuk kayak judgment sense-nya itu dari agama sebenarnya. Benar, iya. Karena kan kita setiap hari tuh anak-anak tuh pasti akan ada mengalami yang namanya ketemu teman, terus ngobrol sama temennya, lingkungan baru sama guru, menghadapi mereka punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi mereka tuh harus punya sense of judgment-nya tuh didasari dari agama ya, Mbak. Gitu. Jadi biar tahu kasih, respect ya nilai-nilainya. Nilai-nilai Karena itu. kayaknya itu yang paling mahal menurut aku. Iya. Karena kan kita nggak bisa membatasi kalau dia di luar, gimana kita bisa membatasi? Iya, kita nggak selamanya Nggak bareng mereka gitu kan. Kita juga nggak tahu teman-temannya seperti apa. Bener. Tapi they know the basicnya kayak apa. Jadi dia udah paham, oh ini yang ini. Jadi buat aku kan selalu kayak misalnya lo bohong gitu, mungkin bapak mama nggak tahu. Hah, kamu pikirin aja itu yang bapak kamu yang di atas itu nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Aku selalu bilang kayak gitu.
Tapi lucunya nih anak-anak kalau ngebohong, itu makanya aku udah bilang. Tahu, jangan bohong ketahuan. sama aku. Udah ketahuan, dia nggak bisa bohong. Gak bisa. Ini tiba-tiba nih ya, aku nggak pernah menanyakan hal itu. Tiba-tiba bisa loh aku tiba-tiba gini. OVO kamu tinggal berapa? Ada kok awalnya gitu. Oh iya. Kemarin papa isiin berapa? Ini. Oh, sekarang tinggal berapa? Iya, aku beli ini. Oh, berarti masih sisa segini ya. Tapi di itu kamu ada berapa? Aku kayaknya ngarahnya ke situ mulu. Padahal sebenarnya aku nggak mau. Nggak niat. Ya karena aku percaya gini loh. Aku percaya sama kamu. Jadi jangan menyalahgunakan kepercayaan yang udah aku kasih, gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba aku nyecer mulu. Sampai akhirnya the point is benar dia pakai Buat beli game. uang itu 2 kali buat beli game. Nah, kan? Terus tinggal Aduh, nol. anak sekarang begitu Tinggal sih. nol saldonya. Nol. Heeh. Terus bilang gini, aku nggak ngamuk, aku cuma gini, kenapa kamu bohongin aku? Ya mau tapi aku gini. Harusnya kamu ngomong aja. Lebih kayak, kamu yakin mau beli itu? Ya kalau beli berarti uangnya berkurang ya, resikonya itu gitu kan. Tapi kamu at least ngomong gitu. Gue bilang konsepnya misalnya kamu punya uang nih, tiba-tiba kamu beli sesuatu yang nggak penting, kamu nggak pikirin dulu. Tiba-tiba ada yang mau penting, akhirnya kamu udah nggak punya duit gitu. Di Lebih- saat lebih ke urgent situ, saat sebenarnya urgent. pas mau urgent mau beli sesuatu, Terus- akhirnya dia jadi duitnya udah habis. Terus kayak Karena udah misalnya nggak ada kan. beli game, itu bisa dibeli kapan aja kan. Iya Tapi sih, kalau Pak. misalnya lagi urgent gitu kan butuh nggak Butuh, bisa, kalau harus misalnya ada. urgent harus Iya ada kan? saat itu, nggak bisa enggak. Akhirnya mereka ngomong kayak kemarin yang Nomor 2. mereka kan punya, kita bikinin BCA lah, isi buat tabungan. Iya, gitu. iya, iya, Buka iya. rekening ya. Iya, benar. kan. Terus tiba-tiba, "Pah, aku mau beli game gini-gini, harganya berapa?" Tapi dari BCA aku. Ya Nggak apa-apa. udah, nggak apa-apa. Aku udah is my own Tapi itu money berarti aja, uangnya gitu. berkurang kan? Iya, iya. Iya, I know. Tapi boleh. Boleh. Jadi dia jangan tanggung jawab. Betul. ya. Dan aku selalu kalau dia minta izin sama aku bilang gini, nanti sampai rumah aku discuss sama papa juga ya. Jadi biar papahnya tuh juga tahu. Bersyukur anak kita itu bukan yang konsumtif. Nah, itu. Itu loh. Paling konsumtifnya memakan kalau lagi jalan sama temennya minta Semua anak-anak OVO begitu sih. buat makan. Mereka lagi gila-gilanya makan ini kan. Makan. Jajan. Maksudnya Iya. jajan dia tuh Viral mereka gitu bukan ya. konsumtif, harus beli sepatu, harus beli game. Kalaupun beli game dia tanya, "Pak, boleh nanti nggak?" gitu. Oh ya udah, oke. Dia nggak maksa tipenya. Bukan barang gitu ya, lebih Bukan kayak barang yang diminta. makanan. Kadang-kadang malah ibunya bilang, "Kamu beli nggak?" gitu. Nggak mau tuh. Enggak, ntar aja. Nggak yang tiba-tiba harus beli sepatu, harus beli baju. Walaupun yang sekarang ini mereka udah mulai nih, maksudnya udah mulai tahu fashion gitu, karena buat dijelaskan udah mulai tahu mau beli celana yang begini gini. Tapi nggak harus gitu, nggak harus punya, nggak harus punya. beli gitu. Karena aku juga kasih kayak, kamu ada yang mau dilihat nggak? Jadi kalau ada sebulan sekali Iya, atau Pak, lagi kita kita pergi ke jalan, mall, ada yang pasti mau aku dibeli tanya. nggak gitu. Soalnya Kalau karena bajunya tuh cepet banget pada kekecilan, Iya karena lah kan ya, lagi masih masa pertumbuhan kan. ya kan terus Ya, Kalau aku anak aja kan cowok. seminggu sekali harus beli baju karena makin tinggi gitu. Makin tinggi maunya maksudnya. Gimana? Bukan Badannya. badan. Makin tinggi keinginannya ya. Iya, aku tuh gitu lebih gitunya tuh kayak ada nggak gini-gini, bener ya nggak ada ya, maksud aku jangan sampai nanti di saat aku lagi nggak pingin ke mall tiba-tiba dia minta gitu loh. Pokoknya yang nomor 1 lah yang udah mulai banyak dia tahu fashion. Iya, ya. Lucu deh, Umur-umur segitu Iya sih. kan, terus nanti ada sale gini. Iya. Aduh mah aku bahaya deh kalau masuk kalau lagi sale gini, kayaknya nanti aku pingin belanja terus. Terus jadi gimana? Udah nggak usah lihat-lihat. Jadi papahnya yang lihat-lihat, dia duduk aja. Aku nggak mau lihat-lihat, nggak usah lah katanya. Biar ini bisa kontrol diri, tidak Kontrol, tergoda iya. mau beli ya Mbak ya. Tapi anak yang pertama ini udah mulai kayak suka sama orang. Ada lihat Udah cewek. lagi udah. momennya nih. Udah. Lagi momennya. Nah itu Lagi gimana momennya tuh kan ini. biasanya dari Dia papa, tapi lucu dia bapak kadang-kadang. lebih- Ngomong. Ma, aku mau teleponan dulu ya sama yang ini. Iya, aku mau telepon dulu nanti jam segini ya. Karena tuh aku tuh punya Bukan belum pacaran sih, masih deket aja. gitu ya. Tapi memang aku ngebiasain untuk saling open aja. Jadi jangan ada yang ditutupin aja. Yang nomor 1 pas lagi berdua tanya gimana gini, akhirnya dia ngobrol. Iya aku suka aja ngobrol sama dia, nyambung gini. Oh. Teman satu sekolah mungkin. Terus aku bilang ya udah dekat aja dulu nggak apa-apa.
banyak Kak, explore dulu. Tapi nggak ngelarang berarti Mbak sama Mas ya pacaran umur segini baru boleh gitu. Enggak. Ya kecuali umur 1 SD minta pacaran. Emang ngeri banget. Tapi kalau ada nanti lagi lucu yang nomor 2 gini, aku kayak nggak dulu lama ya, kayaknya nantian aja. Kalau udah bisa cari uang. Ini belum tahu konsepnya nih. Kalau bisa cari duit kan berarti masih lama kan. Terus aku bilang, no, aku bilang jalanin aja. Jangan kamu harus begini gini nggak usah, aku bilang itu jalanin aja. Nah Mbak Lia sama Mas Lukman tuh ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai pernikahan yang diturunkan sama anak nggak, kayak kira-kira pernah nggak terpikir untuk seperti itu? Yang diiniin ya itu sih selalu aku bilang dan berdoa supaya kalau boleh Tuhan kasih harus iman. Nah, Nomor 1 dulu. Iya. Tuh. Tapi lucu deh, kemarin tuh kayak mulai ada pembicaraan gitu, nggak tahu lagi apa ya, terus tiba-tiba dia begini, enggak lah katanya gitu kan, no, different kata adiknya gitu, jangan aneh-aneh deh katanya gitu. Terus aku dengar, apaan nih? Terus aku cuma ngedengerin doang. Kuping ya ini, ibu-ibu kan gitu deh. Karena nih lagi discussion gitu-gitu, kayaknya kakaknya tuh pulang dia camp, ada temennya punya temen mau ngenalin gitu kan, tapi ini enggak, jangan, kayaknya itu nanti kamu itu loh beda agama, nanti kamu gini. Enggak lah, orang cuma berteman kata kakaknya gitu kan, kamu jangan aneh-aneh deh Kiva katanya gitu sih yang nomor 2. Coba-coba. Iya, I know katanya gitu kan, enggak cuma teman aja, tapi juga belum ketemu katanya dia gitu kan. Tapi kan kayak dia dapat poinnya. Terus dia bilang gini, udahlah nanti ribet lagi katanya gitu. Oh itulah padahal kata kayaknya poinnya ya. aku kayak enggak, atau sekarang zamannya eranya kan bisa lihat gitu-gitu. Ya kan dia tahu cerita ibu bapaknya, kita nggak pernah tahu lewat YouTube ya apa dia nonton. Tapi but I think it's very interesting sih. Maksud aku ini udah aku harus siapin, I don't know, karena bisa aja ada terjadi seperti aku sama dia. Betul. Aku lagi berpikir gimana ya cara aku menghandle-nya. Nah itu. Betul. Gitu. Sebenarnya yang disiapin sih itu, karena kemungkinan itu bisa aja. Benar. Walaupun kita berdoa supaya jangan. Betul. Aku juga nggak menutup kemungkinan. Tapi kan kita nggak pernah tahu Tuhan mau ngomong apa. Betul. Sama aja dengan kejadian kita berdua. Betul. Benar. Makanya aku pikir sekarang ya udahlah ya, tugas kita ya didoain aja nggak sih, mendoakan dan mereka udah tahu nih gini-gini. Sama ya itu kayak, biar mereka yang menilai dan menjalani. Kayak aku selalu bilang yang paling penting komunikasi. Jadi maksudnya kita juga ngajarin mereka bahwa hubungan perkawinan itu bukan masalah cinta-cintaan doang, tapi it's all about komunikasi. Walaupun kadang-kadang komunikasinya juga nggak nyambung. I'm not saying selalu nyambung tapi ya komunikasi itu terjadi. Terus kedua kayak gini loh. Kan kalau dalam pernikahan itu tuh kadang-kadang kita suka lupa kita nikahnya sama suami atau istri kita, bukan sama anak kita. Betul. Itu dia. Jadi sometimes tuh kita kayak lupa bahwa nggak apa-apa, justru bagus kayak nunjukin di depan anak kita pelukan. Nah itu kita tuh. kiss each other sebelum pergi. Iya. Sehingga mereka juga ngelihat contoh bahwa gambaran begitu, bahwa it's a something sweet, something good kalau kamu tetap punya hubungan yang mesra, ya ekspresiin gitu, jangan nggak diekspresiin. Benar. Karena kalau ajaran orang zaman dulu kan kita lihat orang tua kita tuh kayaknya kaku gitu. Mereka jarang mengekspresikan gitu, kayak sesuatu yang tabu. Ih, jangan sampai anak gua ngelihat gua mesra-mesraan. Kesannya nanti kayak risih gitu ya, kayak rasanya risih sama ya. kayak wah nanti mereka nganggap kita nggak di ini lagi gitu. Padahal menurut aku itu penting supaya mereka ngelihat jadi hal sesuatu yang kayak ya beginilah gitu, bahwa ya aku nggak pernah sungkan-sungkan depan anak tiba-tiba bangun pagi nyumin dia pipinya muak-muak gitu. Jadi mereka ngelihat kayak biasa. Terus yang lucu gitu. kemarin yang diekspresiin tuh it's okay. yang besar ngomong gimana, terus aku tiba-tiba dia kan? meluk, cium gitu. Terus tiba-tiba cium. Tumben mama. Aku kayak gini. Masa sih? Emang kita emang kalau sekaku presentasi banyakan aku sih. Pernikahan setiap pasangan itu terkadang mereka itu bercermin juga, dan measure-nya itu dari pernikahan orang tuanya. Apapun yang mereka hindari atau ingin diulang, itu pasti biasanya
melihat cerminan dari sebelumnya gitu. Nah, dari Mbak Lia dan Mas Lukman tuh kira-kira gimana gitu? Aku selalu percaya gini, anak itu cerminan orang Orang tuanya tua, gitu kan. Dan itu dia bawa keluar kan. Kalaupun misalnya kita ada sesuatu yang serius, lumayan argumen serius tuh biasanya nggak di depan mereka. Tapi kalau diskusi-diskusi yang berantem kecil biasa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa karena mereka kan melihat bahwa ya Normal. itu rumah tangga. Iya. Walaupun awal-awal tuh yang paling gede kan sensitif. Kalau ngeliat Dia itu ngeliatin kayak gini terus kayak takut. jangan dong, Mak. No, it's only discussion biasa. Kita kadang-kadang nggak sependapat. Jadi dia paham gitu. Ini bukan yang berantem gimana, cuman karena menurut papa begini, menurut mama begini, tapi bukan sesuatu. Jadi supaya juga dia ngeliat contoh bahwa hubungan rumah tangga itu juga nggak akan selalu. Ya, tapi ya udah abis di situ aja, nggak yang terus berkepanjangan gitu. Nah, menurut aku tuh konsep-konsep kayak gitu tuh ya tinggal mengacu aja kalau misalnya kita ngomong fondasi agama, ya kasihlah istrimu, hormatilah suamimu gitu. Betul. Penting ya untuk bisa itu kan fondasi yang paling kasih lihat utama. ya. Masalah kasih itu kayak apa, tentu pelan-pelan kita jelasin. Baik contoh, masalah menghormati itu bukan yang berarti nunduk-nunduk sama suami. Ya itu kan sesuatu yang saling melengkapi gitu kan. Sebagai pasangan yang udah lama menikah nih, pernah nggak sih kepikiran kayak takut kehilangan satu sama lain gitu, Mbak? Wah itu sih pasti banget sih. Maksudnya kehilangan dalam arti kata gini. Maut gitu maksudnya ya. Ya whatever. Maut gitu. Apa ya? Sempat terpikir nggak kayak kalau nanti misalnya Mbak Lia nggak ada gimana Mas Lukman mikirnya atau sebaliknya? Ya kalau secara sepercik dua percik itu kadang-kadang ada gitu kalau di aku pribadi ya. Cuman kan maksud aku ya, aku cuma berdoa sama Tuhan pokoknya ya kita dilindungi dari segala macam hal gitu kan. Maksudnya ya nggak mau ada yang sakit, nggak mau ada yang ini, semua tetap sehat kan yang paling penting kan itu kan. Lu mau punya duit banyak kayak apa kalau sakit-sakitan juga buat apa gitu. Tentu ada perasaan-perasaan gak enak kalau lagi mikirin kayak gitu ya. Tapi aku nggak mau menjadi itu kontrol my emotion setiap saat gitu. Karena selama kita menjaga itu dengan baik, whatever it is, pasti Tuhan jaga gitu loh. Prinsipnya gitu aja. Pokoknya ya lu jangan tiba-tiba misalnya lu jangan ngambil resiko tiba-tiba lu sesuatu yang berbahaya. Cari gitu. sendiri. Cari sendiri gitu kan, cara ngejaganya gitu Iya, gitu kan. betul. Atau misalnya udah tahu lo kalau kayak begini bakal bikin sakit lo terusin. Gitu. Iya, benar. Jangan Kayak cari perkara jangan gitu cari ya kan. perkara. Ngejaganya gitu aja. Janganlah ya maksudnya. Langsung mikirin itu langsung aduh nggak kebayang ya. Kalau Mbak Lia gimana? Kalau mau ditanya siap nggak siap, Ya nggak ada yang siap. nggak ada yang siap pastinya. Karena aku tuh lihat papaku juga meninggal kan mendadak banget juga. 1 tahun sebelum kita menikah. Oh. Jadi pas aku menikah papa udah nggak ada kan. Oke. Itu sebenarnya aku tuh agak shock banget Shock. tuh ya. Iya di depan mata soalnya. Iya, karena sakit paginya atau masih oke, jantung. tiba-tiba sore serangan jantung dalam waktu berapa lama? sejam doang, sejam sejam doang. setengah gitu. Itu Nah, saya rasanya Mana rasa ngebayangin ibunya dia kan, tiba-tiba mendadak. Bener. ya itu. Aku mikir begitu aja tuh jadi kayak, aduh gue nggak mau istri gue ngalamin kayak gitu. Makanya punya responsibility untuk gimana caranya gue jaga kesehatan deh. Lebih makanya akhirnya kan itu yang membuat kita jadi care sama badan kita juga untuk siapa sih ya, buat kita juga, buat pasangan, buat keluarga gitu kan. Tapi kalau aku lebih ya kalau ditanya siap nggak siap pasti nggak ada yang siap. Iyalah. Tapi kalau kenapa-napa pun Tuhan udah prepare aja deh. Intinya kalau aku percaya itu aja deh. Habis gimana? Semuanya harus balik ke Tuhan. Ke Tuhan. Dan punyanya Tuhan gitu loh. Jadi ya siap nggak siap harus. Karena hidup dan mati kan kita nggak ada yang pernah tahu ya. Itu udah Tuhan yang nentuin dari awal. Betul. Jadi aku lebih mikirnya kalaupun sampai kenapa-napa dan ada apa-apa nantinya, Tuhan yang udah atur. Udah gitu. Ya jadi kayak misalnya. Tapi kamu nggak mau mikirin nantinya gimana-gimana. Kayak ibunya gitu, ditinggal tiba-tiba. Akhirnya Tuhan atur kan. Iya. Semuanya tercukupi, masih bisa hidup. Walaupun mungkin bukan sesuatu yang wah-wah, tapi kan dipelihara. Betul. Iya kan. Nah, kalau bicara komitmen dalam rumah tangga ini tuh menjadi satu pergumulan ya, pergumulan hampir semua, ya mungkin semua rumah tangga gitu. Kalau Mbak Lia sama Mas Lukman tuh melihat komitmen dan mendefinisikan kata komitmen tuh seperti apa sih?
komitmen lihat-lihatan? dalam rumah tangga. Kenapa? Kalau aku lihatnya gini, sometimes tuh kita sebagai manusia kalau kita ngomong komitmen, disiplin, tanggung jawab tuh jadi beban. Jadi aku mikirnya sesuatu yang berbeda gitu. Iya, iya. Jadi kayak misalnya gini ya, kamu kayak misalnya kenapa kita kerja? Kita harus kerja karena kalau kita nggak kerja kita nggak punya duit. Kalau kita nggak punya duit kita nggak bisa makan. Kalau nggak makan kita mati. Harus kan? Akhirnya aku balik, daripada gua mati mendingan gua kerja. Itu jadi nggak beban. Iya. Sama juga dalam pernikahan. Akhirnya aku menemukan bahwa pernikahan itu of course ada komitmen, ada tanggung jawab, ada disiplin. Terus misalnya kayak orang bilang toleransi. Aku bukan orang yang merasa bahwa toleransi itu akan bisa mempertahankan hidup kita selama-lamanya. Karena toleransi itu ada limitnya. Iya, benar. Namanya You know what I manusia ya. Iya. Namanya manusia. Tergantung mood juga. Tergantung mood. Jadi buat aku adalah harmonisasi. Iya. Jadi kayak tadi aku bilang kita dari dunia orang yang berbeda. Aku punya analogi kalau misalnya kita dengan musik orkestra. Ada momen tiba-tiba suara biola lebih keras. Tiba-tiba suara biola mengecil, suara selo yang lebih keras. Tiba-tiba ada satu biola yang mainin melodi, yang lain mengikuti. Jadi indah nggak? Iya. Iya dong. That's the perkawinan. That's the beauty of marriage. Iya, Jadi benar. membentuk sebuah harmonisasi. Ada kalanya aku merasa bahwa this is my time untuk punya yang lebih keras untuk ngomong ke kamu. Ada saatnya aku lebih dengerin kamu untuk ngalah. Ada akhirnya saatnya kita sama-sama balance. Karena kalau kita nuntut sama-sama keras, nggak akan enak dengerin musik tiba-tiba semua main keras. Betul. Nggak akan enak dengerin musik dengan tiba-tiba suaranya pelan semua. Kalau nggak suaranya do aja Iya, atau re aja gatal. nggak mungkin. Flash Ya. light point. aja. Jadi kalau menurut aku komitmennya bukan masalah kita komit kita komit untuk menghadapi itu bareng-bareng. Ritmennya. Iya. Iya, betul. Iramanya bareng-bareng. Iya. Benar. Sama Itu yang juga aku ngeliatnya begitu sih. ngerasa gitu. Jadi kayak misal toleransi gue sampai kapan? Sampai gua bisa kapan toleransi? Iya, itu betul. Betul. Yang penting kan kita udah tahu the basicnya. Apa yang kita nggak suka, apa yang disuka. Jadi ya saling ngerti Saling aja. kompromi. Misalnya dia nggak suka aku untuk hal yang apa, terus tiba-tiba, aku coba aja begini, kan nggak juga ya. Iya misalnya tiba-tiba kan ada momennya deh aku nggak suka deh gini, tapi ada momennya aku ya udah nggak apa-apa deh gitu deh. Iya. Tapi ada momennya tiba-tiba aku tiba-tiba ngomong jangan gitu dong. Sama juga kebalikannya dengan kayak dia gitu. Ya akhirnya jadi harmonisasi yang indah aja. Gitu. Iya, jadi nggak selalu pokoknya kalau aku nggak suka yang ini, ya udah nggak bisa sampai kapanpun nggak bisa, ini nggak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya di momen lain itu boleh, gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi emang harus mengimbangi. Jadi ada ritmenya gitu. Kadang ada kita iramanya. Iya, ada iramanya. Ya rasanya memang begitu nggak sih? Iya. Dan berkomitmen dalam selalu menjalani itu bareng-bareng. bareng-bareng Bahwa gitu ya. kita bakal tahu bahwa pasti ada masalah kok. Iya. Tapi pasti ada keindahan juga. Jadi komitmennya itu tuh luas ya. Jadi ada komitmen toleransi di situ, komitmen kompromi, komitmen untuk ya kita juga kadang-kadang harus tegas juga untuk satu hal yang prinsip. Kadang-kadang kita ini. Jadi terus aja berkomitmen untuk membuat irama yang harmonis. Iya. Benar. Gitu, Dan ya. menurut aku Irama ya yang satu lagi bahwa yang namanya perkawinan itu ya we need to still berproses dan update. Iya. Betul. Nggak bisa ngerasa bahwa oh gue udah nemuin nih polanya. Karena kita nggak tahu lagi nih ke depannya kita akan ngalamin apa lagi tiba-tiba nemuin proses baru. Nah itu kan harus siap sama yang gitu-gitu. Iya. Diproses dalam pernikahan ya. Ya sampai nanti kita dipanggil Tuhan udah habis baru prosesnya. Kalau Selesai. kalau enggak Ya belum, masih terus. berproses. Iya. Kalau enggak udah mati katanya gitu. Iya betul. Kalau time travel, time machine itu ada. Kira-kira apa yang mau Mbak Lia Lia sama sampaikan. Mas Lukman sampaikan ke diri kalian yang masih Your muda? younger self. Nggak usah terlalu serius banget gitu. Karena aku orangnya itu tuh kayak Rigid. plan gitu semua rapi gitu, jadi kayaknya harus terstruktural gitu. Jadi ya relax aja deh gitu ya nggak sih? Ketemu Mas Lukman Nggak usah yang terlalu pusingin gitu Ya, ya. again adjustment. Tapi sometimes itu tetap perlu. Cuma mungkin udah agak lebih Ya. light ya.
gila itu. solid dulu ya. Iya. Oke. Karena kalau nggak capek sih. Iya. Aku berasa. capek. Oh my god. Capek ya? Nggak, maksudnya kan kayak jadinya Ternyata kan capek tense, loh. kenceng mulu gitu Iya, kan. bener. Nggak relax gitu. Makanya jodohnya Mas Lukman yang Iya, udah apalagi- santai aja nggak apa-apa itu. Kan aku kerja juga kan, jadi biasa kerja yang modelnya yang gitu-gitu. Kadang-kadang aku bilang gini, gila gue di rumah nih bukan di kantor, kayak kok aku suka lupa nge-switch gitu, kayak aku nggak bisa giniin ini ke bawa ke rumah dan ini ke anak-anak aku gitu. Vibe-nya loh. jadi kebawa di Iya, rumah ya, jadi Mbak. kayak pas pampres kali gitu loh. Ya kan, kayak aku jadi kayak makanya aku gitu relax aja deh gitu. Nah, Lebih itu sih. kalau Mas Lukman gimana? What you gonna say? Aku tuh selalu merasa aku nggak pengen ngomong apa-apa untuk ngerubah masalah Masalah lalu. ini. Karena menurut aku dari situ akhirnya ngebentuk aku jadi kayak gini. That's the point. I never kayak menyesali. Jadi ya udah lu lakuin itu aja semua. Karena kalau lo nggak lakuin itu, gue nggak belajar Sampai hari ini. sampai yang hari Tapi ini. beda gitu. lagi nih arahnya jadinya gitu kan. Jadi ya udah gitu. Gue nggak mau ngerubah apapun di time travel. Gue bilang, udah lu pilih yang itu dong, jangan pilih ini dong. Pasti belum tentu nih. Kalau misalnya, nanti lu pilih ini, belum tentu akhirnya ketemu dia. Iya, betul. Kalau pilihan yang itu gitu. Betul, Ya kan? betul. Belum tentu aku jadi aktor kalau pilihannya yang itu. Karena ini aku merasa mensyukuri semua yang aku dapat. Cuman ada satu hal yang pengen aku rubah. Apa? Jadi lebih tinggi. Itu problemnya. Not so serious ya. Kan fun. Iya, Kan iya, fun. iya, iya. Ngomong ke yang self kayak minum susu lebih banyak, kayak minum gitu susu sih yang dong. lebih banyak. Lu salahnya lu dulu gak minum susu, lu supaya lebih tinggi. Kalsium. Gitu. Terus katanya gini, kata Tuhan, lu gak tinggi aja belagu atau tinggi. Untung anaknya tinggi-tinggi semua ya. Apa ya, oke. Nah, terus kita sekarang tuh ada sedikit surprise buat Mbak Lia. Karena di podcast ini Oh itu mau kita dinyanyi sering ini nih. Hari ini dia paling gak suka di surprise ini tiba lagu lagi Surprise-nya. acara. Oh itu tuh. semoga Mas Lukman Cek dulu bisa dong dari mengingat. siapa. Iya, tuh lihat dong. Loh, ini dari dia. Kata-katanya apa itu Mas Boleh Lukman? baca mungkin. Lucu banget sih. Bolpennya tadi belum dicoret dulu. Kamu adalah anugerah terindah yang hadir dalam setiap nafas. Oh, Dia tuh sweet dia modelnya banget. gitu. Puitis. Romantis ya. Lucu banget sih. Thank you loh. Aduh. Sweet banget. Aduh, ini nih. Ini kalau tiba-tiba anaknya tiba-tiba lagi tidur gak sengaja bulu Sini, mata Mbak. gitu kan. Di sini boleh. Dia langsung, aduh gitu. Kamu ini bulu mata mama gitu. Dan aku tetap ketawa, ya bulu mata Enggak. Tapi udah tinggal gitu anaknya dibenerin cowok gitu. semua. Aku udah bilang, makanya kalau kan tadi bilang relax karena apa? Iya. Kalau kita nggak relax, tapi jadinya nanti ada aja. Kayak aku kan, aku jangan nanti diteplak bulu mata gue. Tapi kejadian. Akhirnya kan jadi Jangan itu kan nggak dipikirin. relax kan akunya, tapi once relax ya nggak kenapa-napa juga. Gitu kan. Ternyata it's okay gitu ya Iya, Mbak ya. makanya suka bilang, aduh. lucu Tapi banget berarti sih. di rumah yang lebih romantis siapa nih? Lukman. Oh, pasti ya. Mengimbangi kan? Nggak suka, kita sama-sama nggak suka konfrontasi, mengkonfront iya benar. yang gede-gedean gitu. Ya mungkin udah Kalau di tahap perlu, nggak gitu. maksudnya kalau perlu ya nggak perlu sampai berantem gede lah gitu. Iya. Capek lah gitu. Iya, maksudnya gini loh, meminimize yang nggak penting. Ya kalau ya udah kita udah di dalam tahap itu ya, Bah ya. Iya, pokoknya sih kalau aku cuma pesan Gak usah dibesar-besarin lah kalau bisa. buat orang-orang yang akan menikah. Ya itu tuh Need to penting be tuh Mas. realistic. Coba. Jangan berpikir akan indah-indah aja. Betul. Kalau aku selalu bilang selamat menempuh masalah baru. Nah, In the positive way. In positive way. Maksudnya masalah baru yang akhirnya membuat kita semakin bertumbuh. Tapi harus siap nerima masalah. Jangan cuman tiba-tiba mau nerima yang kayaknya nikah oke. No. Masalahnya ada aja. Bukan cuman masalah cuman suami istri. Even kita harus ngadepin masalah di luar sana dengan dunia. Dengan segala macam yang bisa mempengaruhi perkawinan juga. Dari awal kita ngerasa ini layak diperjuangkan. ya.
Kalau aku selalu bilang gitu. Kayak misalnya teman aku baru menikah, lo ngerasa layak nggak diperjuangkan ini pasangan lo? Kalau lo merasa kayak belum setengah-setengah, mendingan nggak usah lo, nanti kayak lo nggak mau berjuang untuk masing-masing gitu. Betul, benar banget. Terus ada ucapan terima kasih atau ungkapan cinta nggak nih Kak? Setiap hari ada kata-kata itu juga, nggak perlu berterima kasih lah. Soalnya kan kayak setiap hari juga ngomong gitu kan, good night, love you gitu. Itu hal yang biasa sih kalau Iya, kita lakuin, bukan maksudnya sesuatu yang kayak aneh kita ngomong thank you. Kalau dia juga kayak WA misalnya, urusan B tolong ini nih aku beresin, terus dia langsung ngirim emoji gitu. love, apa dia juga kayak gitu. Iya, menurutku itu perlu dan penting nggak sih? Maksudnya it's simple thing, tapi kan just refresh and renew. Gesture itu yang, of affection ya ke siapapun, apalagi ke pasangan. Maksudnya kadang-kadang kan kita jauhan juga ya. Iya, nggak selalu deket-deket terus gitu. Kalau syutingnya sebulan tiba-tiba. Tapi aku udah jadi dengan dia sering begitu, udah tahu kalau di momen lagi bete nih, dia nggak ngeluarin emoji, cuman Oke. Ada apa nih? Apa yang sudah manis? Kalau aku simple, tapi bukan berarti gitu terus aku yang terlalu lama berhari-hari gitu enggak. Karena kita menjaga jangan sampai, kalau bisa misalnya kita ada masalah ribet gitu atau masalah, jangan sampai 1 hari lah. Iya. Apalagi aku tuh orangnya lebih baik diomelin daripada didiemin. Diomongin aja kalau misalnya nggak ini ya. Sementara kalau aku mencegah tuh supaya gini loh. Ini kalau aku ngomong pingsan lah dia. Yang keluar dengan kepedesan mulut aku ini. Sebenarnya aku diem itu bukan berarti aku kayak ngediemin, enggak. Tapi gini loh, kasih aku waktu sebentar untuk aku mikir nih gini. Sebaiknya aku ngomong again, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakitkan, gitu loh. Karena takutnya nanti kalau misalnya, ya kamu tapi jangan diemin aku kayak gitu dong. Ya kalau lo gue mau ngomong loh. Akhirnya tapi kan jadinya dua-duanya kencang. Betul. Jadi makin ribut kan. Bener. Lebih baik ini, lu diemin gue dulu deh. Atau nggak berpikir kayak penting nggak sih gue marahin ini gitu. Iya, takutnya nanti aku yang salah nih. Udah tiba-tiba. Padahal salah pemain Mesir. Mau salah pemain bola. Mau salah kayak mau Iya, benar salah. aja ya. Iya. Oke. Iya makanya aku yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya diem tuh buat mikir, bukannya Ali dieminnya udah seharian. Nah itu perlu dipertanyakan. Betul. Jadi bener-bener sebel gitu. Kalau nggak kasih waktu supaya aku mikir kayak supaya tidak menyakitkan sama bener nih keluar gitu. Disusun kata-katanya ya Mbak, biar enak diterima juga. Yang kita mau sampaikan juga tersampaikan, bisa lebih terima Clear ya. lebih. Nanti kalau udah agak tenangan, biasa salah satu mau mulai pembicaraan. Oke. Ya coba deh ngomongin deh. Kamu tuh kenapa sih gini baru kan? Oh iya tapi kan gini. Tapi udah enak kan? Soalnya kenapa? Kita tuh merasa kalau misalnya marah berlarut-larut, vibe di rumah nggak enak. Iya betul. Dan anak tuh akan kena efek itu. Gitu. Suasana di rumah juga jadinya nggak adem gitu loh. Malam biasanya sebelum tidur tuh udah diomongin udah calm atau down. The latest ya besok paginya udah sorry ya aku kayak gini ya udah beres kan. Yang biasa ngomong sorry duluan siapa? Iya. Biasanya bapak-bapak memang. Karena mungkin bapak-bapak nggak mau ribet ya. Iya, udahlah biar cepat beres kata Iya, nggak bapak-bapak mau lah pergi gitu. dalam keadaan tidak baik ya Tidak baik. di rumah gitu daripada doneran kurang ya. Gitu. Iya benar. Jadi kayak dia, benar kan? Kalau nggak salah iya. Bagus kan aku mau ngakuin. Seneng banget ya kita hari ini udah banyak banget dapat inspirasi, point of view yang bermanfaat dan insightful buat semua para calon pengantin atau pasangan-pasangan yang udah menikah ya. Terima kasih banyak untuk
Mas Lukman dan Mbak Sama-sama. Lia. Thank you so Udah much. menyempatkan Kita juga thank you udah diundang. Dan kita doakan semoga selalu happy. Amin. Langgeng terus sampai kakek nenek sampai mau Amin. terpisahkan. Amin. Sukses semua yang dilakukan. Sampai anak-anak kita menikah. Iya Sampai benar. konsultasi. Iya, bisa jadi. Kita ngobrol lagi. Oke. Siap, thank you Thank semua. you semuanya. So bright.